Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Jaga kesehatan serta jaga vitalitas dan stamina teman-teman. Sekarang lagi musim flu. Teman-teman, ketemu lagi. Beberapa hari kemarin nggak upload video ya, karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan, jadi tidak sempat bikin video. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman di mana saya menemukan sebuah perkampungan, bisa dibilang itu adalah Kampung Segoro Demit. Jadi tempatnya itu di Alas Purwo. Jadi di situ itu tempat orang-orang mencari ilmu hitam teman-teman. Nah, ilmu hitam sendiri itu bisa ditujukan untuk orang-orang mereka itu bisa memakainya untuk berbagai macam. Jadi bisa untuk pelet, santet kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau orang yang ingin mencantet seseorang dengan menggunakan ilmu dari Kampung Segoro Demit ini, biasanya dia akan menggunakan ludah dari pocong teman-teman. Jadi dia akan menggunakan ludah dari pocong. Nah, ciri-cirinya orang yang terkena santet ludah dari pocong, liur pocong ini, dia akan timbul seperti korengan gitu teman-teman, semakin korengan gitu atau gatel, tapi berasa panas teman-teman, berasa panas. Terus kalau orang yang terkena pelet dari Kampung Segoro Demit ini, dia itu akan tidak ingat siapa keluarganya. Yang dia ingat hanya satu nama itu saja itu. Nah, untuk penyembuhannya orang yang kena santet ataupun pelet dari Segoro Demit ini itu tidak mudah ya teman-teman. Seseorang itu harus laku tirakat. Setidaknya orang yang mau mengobati korbannya ini, setidaknya dia harus berpuasa sebanyak ngebleng itu 3 hari. Jadi baru bisa mengalahkan ilmu dari Segoro Demit ini teman-teman. Nah, untuk ceritanya langsung saja ya, kita langsung masuk ke cerita. Jadi waktu saya mendaki lagi, saya berada di Alas Purwo. Waktu itu saya di Alas Purwo setahun. Saya masuk ke sebuah gua. Nah, di gua itu memang maaf teman-teman ya, minum dulu sebentar. Jadi gua itu berada di tengah hutan. Jadi setelahnya kesatrian. Kesatrian itu ada satu gua. Entah kenapa kok saya tuh masuk ke situ tuh, saya juga nggak sengaja teman-teman. Jadi waktu itu hujan deras, saya harus mencari tempat untuk berlindung. Nah, saya masuklah ke gua itu teman-teman. Ke gua itu saya berlindung dari hujan. Nah, setelah saya bisa masuk ke gua itu teman-teman, saya seperti berada di sebuah perkampungan teman-teman, berada di sebuah perkampungan. Nah, perkampungan itu sama, jadi rumahnya itu seperti rumah bambu zaman dahulu tuh loh teman-teman, rumah bambu, tapi tempatnya bersih, walaupun di kanan kiri itu banyak bambu yang tumbuh dengan tinggi dan rindang yang menimbulkan suasana
yang lebih angker ya teman-teman mencekam. Nah saya di situ lalu ada seorang ibu-ibu itu yang ibaratnya tuh ngawe saya itu loh teman-teman. Jadi ngawe saya itu saya datengin dia, saya bilang ada apa bu, dok sini, iya ada apa bu, pancane kue teko, memang kamu tuh yang dateng. Kalau itu lo anakku yang lagi sakit gitu. Nah terus saya tuh nggak bisa ngobatin kok bu. Oh iso, kamu tuh bisa kok ngobati. Ayo tuh obati anak saya, nanti saya kasih kamu imbalan. Oh ya itu ya bu, saya tidak berjanji, tapi saya hanya berusaha. Kalau kesembuhan itu dari Gusti Allah. Iya, aku percaya karo awakmu, aku percaya sama kamu gitu. Nah, terus setelah itu masuklah saya ke rumah itu teman-teman. Rumah itu jadi beralaskan masih tanah, belum ada apa-apa, cuman rumahnya itu dari bambu disekat-sekat gitu. Nah saya lihat ada satu perempuan itu tertidur di kayak kalau orang jatuh bilang amben dari bambu itu. Terus saya lihat, saya dekati, namanya siapa mbak gitu. Oh namaku jenengku Ayu. Oh mbak Ayu, sakitnya udah lama toh mbak? Ya sudah bertahun-tahun tapi nggak sembuh. Terus ya ini kayaknya sakitnya nggak wajar ya mbak, saya bilang gitu kan. Iya emang iya, ini emang nggak wajar kayak gitu kan. Oh coba saya lihat mbak, karena saya lihat nggak wajarnya itu jadi seluruh tangannya itu tangannya tuh sampai ngelupas teman-teman, kulitnya tuh sampai ngelupas. Ya karena saya nggak tahu kalau saya udah masuk dimensi lain ya, saya bilang lah kok nggak ke dokter toh mbak? Iya orang saya ini jauh dari kota jadi nggak mungkin ke dokter. Oh iya mbak ya, cuma diobati daun-daunan dari hutan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya ya mbak. Nah, iya. Terus akhirnya mbaknya ini kan, terus aku tambah dia. Oh iya mbak, insya Allah. Terus saya bilang sama ibunya, ibu minta tolong, saya mau minta air ya bu. Oh iya minta air ya mbak, nggih minta nyuwun toyo, minta air ya bu. Sama ibunya ini bawain air dari baskom tuh. Baskom tahu kan ya, yang panci lah baskom tuh. Akhirnya setelah dari situ saya ambil nih baskomnya nih teman-teman, saya ambil. Terus akhirnya saya minta sama mbaknya ini, mbak setelah saya air itu saya bacakan Al-Fatihah, Kulhu, sama satu mantra untuk menyembuhkan. Pada akhirnya setelah saya kasih baca-bacaan Al-Quran, astagfirullahaladzim, maaf teman-teman ngantuk. Terus baca Al-Quran, terus saya kasih salah satu mantra dari yang lalu. Akhirnya saya suruh mbaknya ini, mbak coba mbak nanti diburehke mbak buat cuci. Karena saya terus terang gak teganya tuh ini kulitnya tuh kalau dipegang tuh lepas gitu loh, ngelupas gitu loh. Maaf ini ngelupas gitu. Terus akhirnya setelah itu kan sudah saya obati kan, saya tuh pamit pulang teman-teman. Ibu kalau ajeng mantuk riyen nggih, saya mau pulang dulu ya bu. Nggak boleh, kamu nggak boleh pulang. Nah kok nggak boleh pulang bu? Iya tunggu besok pagi aja, karena kan sudah malam. Tagihan kamu di sini juga nggak ada tempat tinggal,
tinggal aja di sini dulu gitu. Saya di situ belum ngeh teman-teman, belum ngehnya kok ibunya tuh tahu kalau saya di situ belum tidak punya tempat tinggal tuh kok saya nggak ngeh ya, sebenarnya nggak ngeh. Terus pada akhirnya malam hari saya tidur di situ. Nah, waktu saya tertidur tuh teman-teman, itu kayak ada orang nyanyi gending Jawa gitu, terus jalannya itu srek 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 gitu loh teman-teman, srek 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 gitu. Terus saya lihat keluar, gelap, nggak ada orang. Terus saya coba keluar, nggak ada orang. Terus saya masuk lagi tuh, terus nggak ada. Tapi terus saya kan tidur lagi. Itu suaranya tuh makin dekat ke telinga saya, jadi srek kayak orang jalan tapi diseret gitu teman-teman, diseret gitu. Terus akhirnya saya berani buka mata. Nah, kan waktu saya tidur di luar ya, ini Mbak Ayu tidur di dalam. Nah, ketika saya mau buka mata, saya melihat kamar Mbak Ayu ini terang, ada lampunya. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk mengetok ya, tok. Mbak Ayu, saya bilang gitu. Mbak Ayu, nggak ada jawaban. Pikir saya, mungkin Mbak Ayu lagi ke kamar mandi atau ke belakang kan gitu. Nah, nggak ada jawaban. Terus pada akhirnya setelah tidak ada jawaban, terus saya nunggu di luar. Saya ketok lagi, Mbak Ayu kayak gitu. Nggak ada jawaban lagi. Nah, nggak ada sautan lagi. Terus saya tuh udah mulai merasa heran teman-teman, kok ini rumah ibunya Mbak Ayu, saya cari-cari juga nggak ada. Saya beranikan lah buka pintunya tuh, Mbak Ayu, begitu dia belok ke hadapan saya tuh, dia berubah jadi wanita tua teman-teman. Jadi wanita tua, giginya tuh hitam gitu. Terus dia bilang gini, kowe ngopo golek aku gitu. Saya mundur teman-teman, saya mundur. Loh, kowe siapa? Kamu tuh siapa? Tak gituin kan orang, saya juga kaget. Kamu tuh siapa? Ya aku Ki Ayu gitu. Saya ini Ayu. Ya enggak lah, tadi aja Mbak Ayu tuh cantik kok. Enggak, kamu bukan Mbak Ayu, kamu tuh siapa? Saya bilang. Terus yang rumah tadinya ada tuh teman-teman hilang teman-teman, terus hilang. Terus tiba-tiba nih dari dalam tanah itu muncul dua pocong. Nah, mukanya hancur. Kalau bayangin dah nggak bisa. Ada belatungnya, satu matanya ini melotot teman-teman, satu ini matanya keluar, terus ini mulutnya berdarah gitu. Terus, kalian itu tadi ngituin saya bilang gitu. Saya nggak takut sama kalian karena saya ada yang jaga, yang Sampun Yowo sama yang Sunan Lawu yang menjagain saya gituin. Terus mereka tawanya tuh tawa menyeringnya gitu teman-teman. Terus saya bilang, dasar kamu ya, nenek-nenek nggak tahu terima kasih, kamu tadi sobatin malah begitu sama saya. Terus akhirnya pocongnya ini mau deketin saya nih teman-teman, mau deketin saya. Terus saya kan ada satu ajaran dari
Eyang Wijaya untuk Raja Kalacakra itu kalau ada hal-hal yang mendesak dan makhluk halus suruh baca itu kan saya baca berkali-kali sama kan. Akhirnya pocong ini mundur dia kalah, teman-teman, kalah. Terus datang lagi tuh satu orang tinggi besar, cuman ini memang lidahnya ini panjang, teman-teman, panjang tapi terbelah jadi dua gitu, kayak lidah ular itu loh, kayak lidah ular. Terus saya bilang, ini lah aku ini sapa meneh gitu. Lho aku ini lurae Segoro Demit. Oh, lah aku nang desa iki di mana sekarang? Mungkin kamu tuh di kampung Segoro Demit. Oh, jadi saya tuh berada di kampung Segoro Demit, teman-teman. Terus dari situ akhirnya saya tuh mencoba berlari keluar dari area itu, teman-teman. Keluar dari area itu sambil saya baca sebisa-bisa, pokoknya saya harus keluar dari tempat itu karena saya nggak mau mati konyol di situ kan, teman-teman tahu sendiri kalau Alas Purwo itu kan dulu masih benar-benar belum ada orang dan masih wingit kan, jadi saya nggak, pikirannya saya nggak mau mati konyol lah di situ. Nah, hingga suatu ketika saya tuh saya udah keluar badan saya ini puasa kuyup semua, teman-teman, puasa semua ternyata. Nah, setelah saya keluar itu ternyata saya tuh udah berada di bawah pohon dan saya tuh udah keluar dari gua yang tadi. Wallahu alam, teman-teman, ternyata gua yang saya tempatin tadi itu adalah mungkin yang orang bilang perkampungan Segoro Demit ya, di situ mungkin ya, karena di situ setelah saya keluar saya ketemu beberapa orang yang bertapa di situ. Memang di situ itu ceritanya pernah ada orang yang punya ajian awal rontek itu didapat dari situ, sampai sekarang orangnya itu makamnya digantung, teman-teman. Nah, saya alhamdulillah bisa terselamatkan tanpa bantuan Eyang, tanpa bantuan yang lawu ataupun yang Sambernyowo. Jadi saya bisa keluar sendiri. Hal itu yang menjadikan keyakinan pada saya bahwasanya Allah itu memang selalu menjaga kita dimanapun kita berada selama kita niatnya itu baik gitu loh. Nah, setelah itu pada akhirnya saya tidak berani lagi ke tempat itu, tidak berani lagi selama saya berada di Allah, tidak berani lagi ke tempat itu. Kalaupun saya hujan atau apa, saya tidak berani ngumpet di situ lagi. Jadi orang terkadang mungkin karena nekatnya ya, teman-teman, bisa mengalahkan segala cara, termasuk bersekutu dengan jin-jin yang jahat ini tadi untuk mendapatkan sebuah sebuah itu, teman-teman, kanugrahan atau sebuah kesaktian. Tapi sebenarnya tidak harus menjadi sakti untuk bisa menjaga diri, teman-teman. Kita hanya pasrah sama Allah, karena Allah Maha tahu, Allah Maha melindungi setiap umatnya. Demikian ya, teman-teman, cerita dari saya tentang kampung Segoro Demit dan nyainya itu. Untuk kelanjutannya nanti saya ceritakan di video yang lain karena durasi ya, teman-teman. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.